Real Madrid hampir aja dapetin gelandang terbaik dunia, tapi dalam hitungan hari semuanya berubah. Rodri yang awalnya sangat dikaitkan dengan Real Madrid, tiba-tiba malah pilih Barcelona. Padahal Real Madrid udah ngincar lebih dulu, bahkan Rodri pernah bilang kalau Real Madrid adalah klub impiannya. Lalu kenapa pemain yang disebut cocok menjadi penerus Toni Kroos ini justru milih rival abadi mereka? Nah ini nih cerita gimana transfer Rodri berubah dari hampir memakai jersey putih menjadi kemungkinan memakai jersey biru merah dari Barcelona. Setelah kehilangan Toni Kroos dan melihat lini tengah mereka ini benar-benar butuhin sosok pengatur permainan, Real Madrid mulai mencari satu pemain yang punya karakter berbeda. Mereka nggak hanya mencari sekedar gelandang bertahan, tapi mereka mencari pemain yang bisa mengatur tempo, membaca permainan, menjadi pemimpin, dan yang jelas mengontrol pertandingan. Dan siapa lagi nama yang paling sempurna kalau bukan Rodri? Dia udah buktiin dirinya semuanya bersama Manchester City. Dia bisa juara Premier League, dia bisa juara Liga Champions, bahkan menjadi pemain terbaik dunia setelah performanya yang luar biasa. Nggak berhenti sampai situ, dia juga berhasil bawa Spanyol menjadi juara dunia untuk kedua kalinya. Dan Rodri ini udah jelas punya satu kelebihan yang sangat cocok dengan Real Madrid. Dia adalah pemain Spanyol yang memahami gaya bermain sepak bola mereka. Karena itu Real Madrid melihat Rodri sebagai sosok ideal untuk menjadi jantung lini tengah baru mereka. Ketertarikan Real Madrid semakin serius ketika kontrak Rodri di Manchester City sudah mulai memasuki periode akhir. City emang pengen mempertahankannya, tapi situasinya jadi rumit karena Rodri belum memperpanjang kontraknya. Dari sini Real Madrid mulai melihat peluang, mereka dikabarin siap mendekati City untuk membuka negosiasi. Rodri pun jelas senang banget karena ketertarikan Real Madrid sampai-sampai dia nolak tawaran PSG sambil bilang, "Gua cuma pengen main buat Real Madrid." Nah dari sini jelas kelihatan kalau Real Madrid menjadi kandidat terdepan untuk mendapatkan Rodri. Banyak fans Real Madrid sudah bisa bayangin kalau Rodri memakai nomor baru, Rodri bisa mengisi posisi Toni Kroos dan Rodri menjadi pemimpin lini tengah era baru. Tapi ternyata Real Madrid bukan satu-satunya klub yang pengen dapetin dia. Nah habis itu Real Madrid sudah masuk dalam tahap negosiasi. Ternyata Florentino Perez maju mundur buat dapetin tanda tangan Rodri. Kabarnya sang presiden ragu karena Rodri adalah bagian dari kampanye Enrique Riquelme yang merupakan lawan dari Florentino di pemilihan presiden. Florentino Perez juga meragukan riwayat cederanya dan akhirnya dia pengen harganya diturunkan. City jelas nolak karena harga Rodri sudah terbilang murah, dan dari sini pendekatan dari Real Madrid sudah mulai nggak jelas sampai pada akhirnya Rodri kehilangan kesabaran. Dari sini Barcelona diam-diam masuk dalam perburuan. Nah awalnya banyak banget yang mengira Rodri akan menuju Real Madrid, tapi ternyata Barcelona melihat kesempatan. Mereka membutuhkan gelandang kelas dunia dan Rodri dianggap sebagai pemain yang sangat cocok. Gak hanya karena kualitasnya, tapi juga karena faktor Spanyol. Rodri sudah mengenal banyak pemain Barcelona dan timnas. Selain itu, Barcelona juga nawarin sesuatu yang berbeda. Dia punya peran sebagai pemimpin utama di lini tengah mereka. Ada beberapa alasan kenapa arah transfer ini tiba-tiba berubah. Yang pertama karena faktor keluarga dan kedekatan dengan Barcelona. Rodri adalah pemain Spanyol yang berasal dari Madrid, tapi ternyata Barcelona dianggap punya daya tarik tersendiri untuk fase berikutnya dalam karirnya. Yang kedua, peran tim bisa jadi terbatas di Real Madrid. Rodri harus bersaing dengan banyak pemain berbakat, sementara Barcelona melihatnya sebagai pemain yang bisa langsung menjadi pusat proyek mereka. Dan yang ketiga, hubungannya dengan gaya bermain Barcelona. Rodri adalah tipe pemain yang sangat cocok dengan filosofi penguasaan bola Barcelona. Dia nggak hanya menghancurkan serangan lawan, tapi juga membangun permainan dari bawah. Nah, menurut laporan terbaru, Rodri akhirnya memberitahu Real Madrid bahwa dia lebih memilih Barcelona, sementara Barcelona terus melakukan negosiasi dengan Manchester City. Bagi Real Madrid, kehilangan Rodri sebenarnya cukup mengejutkan karena mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pemain yang mungkin menjadi penerus generasi emas lini tengah mereka. Setelah Kroos dan Modric pensiun, Madrid membutuhkan pemain dengan pengalaman dan kualitas semacam Rodri. Tapi ya inilah sepak bola. Kadang uang dan nama besar aja nggak cukup, karena keputusan pemain juga ikut dipengaruhi oleh perannya, visi klubnya, dan kenyamanan pribadi. Transfer ini jadi bukti bahwa dalam sepak bola nggak ada yang benar-benar selesai sebelum tanda tangan diberikan. Real Madrid kehilangan gelandang yang harusnya mereka butuhkan, sementara Barcelona mendapatkan kesempatan mendatangkan salah satu gelandang terbaik dunia. Dan sekarang pertanyaannya,
Apakah Rodri akan menjadi penerus Xavi dan Busquets di Barcelona, atau Real Madrid justru akan menyesal karena melewatkan pemain yang mereka butuhkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa di like dan di subscribe channel kami Dongeng Bola agar kami makin semangat bikin konten seru buat kalian.